Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhal ikhwah, usikum wa tafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulul qawlan sadidan yuslihu lakum a'malakum yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fada fawdan adiman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridainya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Qalu wa aksaru may yuksa alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah al mutahawinu bis shalah walladzi yudil muslimin wa kadzalikal musirruna alal akbari wal mau'iqah alladzina lam yatubu ilallahi minha. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang suka menyusahkan, menzalimi teman muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar sebagai kekejian dan tidak mau bertobat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah sebagai berikut. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa inhu salahatu faqad aflaha wa anjaha wa in fusadatu faqad khaba wa khasira. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan.
Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, golongan kedua mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya, semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seseorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang menyebabkan kesehatan mental manusia, tapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, golongan ketiga mereka yang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas sebagai berikut. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, "Kutukan Allah durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan menjaga jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14 dan sebagai berikut. Dan kami perintahkan kepada manusia agar bertaubat, baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam kedua tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepadanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan suul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, golongan keempat mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya.
Di antaranya perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, mentuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, golongan kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa yang bermaksud adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Madon, berzina atau main perempuan. Yang kedua, mendem, mabukan. Yang ketiga, main atau berjudi. Dan yang keempat, madat atau mencadu narkoba. Dan yang kelima, maling, mencuri dan korupsi. Kelima, hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'ala sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.